Ini gratis khusus warga Jakarta. Silahkan datang ke kantor PW Ansor DKI Jakarta, ambil air secara gratis. Sedekah air gratis. Bahwa hukum asal poligami itu memang diperbolehkan. Tapi ini tidak mendukung poligami dan sebagainya ya. Bukan berarti mendukung poligami, tapi hukum asalnya memang diperbolehkan. Ya, lebih baik menjadi suami yang setia. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Santri Kota, channel kebanggaan Santri Nusantara. Kali ini kita akan membahas mengenai masalah berita terbaru tentang poligami. Telah bergabung bersama saya Ustadz Ridwan Ashifa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita terbaru mengenai masalah aturan soal poligami. Walaupun sebenarnya secara agama memang tidak ada persoalan tentang poligami, tetapi di negeri kita ini diatur selama diizinin oleh istri tuanya, maka poligami itu sah-sah saja. Ya, bukan nikah di bawah meja, apalagi nikah di bawah telapak kaki. Oke. Kita akan berbicara panjang lebar tentang bagaimana sih sebenarnya hukum poligami menurut perspektif Islam. Nanti perspektif undang-undangnya nanti kita tentu ngundang pakar hukum positif di Indonesia. Oke, bagaimana sih sebenarnya poligami itu, Ustaz? Kita lihat fungsi dasar dari poligami itu sendiri ya. Artinya di sini kan tentang peran wanita itu sendiri ya. Peran wanita, peran istri yang sangat penting bagi keberlangsungan generasi-generasi kedepannya itu. Kalau secara hukum sendiri itu hukumnya ya boleh-boleh saja. Karena jelas di dalam ayat Al-Quran sendiri, fankihu ma taubalakum minan nisa'i masna wasulasa waruba. Masna 2, wasulas tambah 3, 5 dong. 4. Waruba tambah 4, 9. Rasanya 4 kalau dalam Islam ya. Oke. Tapi unsur kebolehan di sini bisa juga naik menjadi sunnah, menjadi wajib, bahkan bisa menjadi haram. Seperti hukum dasar nikah itu sendiri. Jadi an-nikah sunnati itu tidak mutlak sunnah, tapi lihat objek orangnya ini loh. Bisa berarti jadi nikah itu tidak semuanya sunnah ya? Iya, tidak. Tapi kalau misalnya nikah keinginannya menguasai hartanya janda misalnya, itu gimana hukumnya? Masih sunnah atau gimana, Ustaz? Nikah kan memang sunnah, tapi menelantarkan orang hukumnya juga haram. Oh gitu ya. Kalau misalnya terbesit dalam hatinya, saya ingin menikahi ya, yang penting sudah mencicipi kira-kira, tapi kemudian diterlantarkan, berarti itu hukumnya haram ya? Ya, hukumnya bisa berubah-ubah. Artinya di dalam konteks fikih ini kan tidak hanya hitam putih antara mutlak sunnah ya sunnah, tidak, tapi fikih itu tergantung dengan kondisi baik sosial masyarakatnya ataupun kondisi personal pribadinya. Bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram bahkan. Itu tergantung objeknya. Kalau dia secara potensi ilmunya belum ada, secara kekuatan mentalnya juga belum siap, ekonomi finansialnya juga ini menunjang, unsur penunjang penting juga. Apalagi keimanannya, kesabarannya, itu juga harus diperhatikan. Nah, terus gimana dengan jumluan-jumluan yang tak kunjung menemukan tempat tujuan itu? Gimana solusinya nanti? Kan daripada zina atau pacaran dengan kedok ta'arufan macam-macam lah ya. Bagaimana dengan orang-orang yang masih belum mampu menikah? Ya, di awal itu memang Islam itu sangat menganjurkan bagi generasi-generasinya agar satu, berdaya dengan ilmu ya. Ini yang sangat paling penting. Cari ilmu dulu. Maka yang zurriyatan du'afan itu, wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim zurriyatan di'afan. Artinya tidak serta-merta memang Nabi itu mengatakan bahwasanya beliau akan berbangga-bangga dengan banyaknya umatnya. Tapi di sisi lain kita harus mengkomparasikan dengan hadis yang lain, bahwasanya bahkan tidak hanya hadis, Al-Quran ini, kamu juga takut ketika melahirkan generasi-generasi yang lemah. Nah, ini kan realitas yang terjadi sekarang ini. Para jombloan yang nikah muda ataupun
kasus-kasus data perceraian itu diantaranya banyak yang Ketidaksiapan mental, ekonomi, ilmu. Jadi memang nikah itu sunnah, tapi ya jangan asal pingin sunnah kemudian asal-asalan. Harus semuanya dipersiapkan, ilmunya, mentalnya dan oke. Ini bagi jumlahan Ustaz. Sekarang bagi orang yang sudah punya istri, ada keputusan pemerintah tentang boleh poligami. Katanya ini kan, aturan PNS poligami tak memihak perempuan. Nah, ini banyak sekali sudah didiskusikan di platform media sosial. Kira-kira seperti apa? Al-aslu fil asya al-ibahah, kaidahnya seperti itu. Hukum poligami di awal itu tidak bisa kita katakan haram secara mutlak ya. Hukum poligami itu tetap hukumnya boleh. Karena jelas fangkihu ma tulakum minan nisa'i masna sulasa wa ruba. Nah, hukum itu bisa berubah selama tidak ada hukum yang lain yang memang menjelaskan tentang keharaman itu. Kan tidak ada ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang keharaman poligami. Nah, ini juga bisa berubah-ubah seperti objek personal pelakunya. Misalnya ada orang poligami niatnya hanya untuk hadzun nafsi saja, melayani nafsu, melayani nafsunya, unsur biologisnya saja, tidak memandang nanti ke depannya bagaimana. Itu bisa jatuh ke hukum haram juga. Syarat agar poligami itu diperbolehkan oleh agama apa Ustaz? Syaratnya Ustaz? Ya, dia harus satu, pertimbangannya memang tidak hanya sebatas hanya nafsu biologis saja ya. Terus dia mampu mengukur kapasitas dirinya. Kira-kira dia mampu adil di sini enggak gitu. Fa in hiftum fawahidatan aw ma malakat ini fa illam ta'dilu fawahidatan. Kalau tidak bisa adil satu aja. Satu saja. Gitu. Terus sekarang yang sering menjadi komplain ibu-ibu nih ya. Di satu sisi kan syarat poligami itu harus adil katanya Quran kan. Tapi kan ada ayat lain, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harustum. Kamu tidak mungkin bisa adil terhadap istri-istrimu walaupun kamu sudah berjuang untuk adil. Kenapa? Betul. Karena keadilan hanya milik Tuhan. Nah, definisi adil terhadap istri-istri kita itu seperti apa Ustaz? Apakah bajunya harus sama, vilanya juga sama kan? Duit bulanannya harus sama atau seperti apa Ustaz? Ukuran adil ini kan tidak harus sama. Ukuran adil misalnya kita punya dua anak, yang satu masih SD, yang kakaknya sudah kuliah. Kita kasih uang jajan dengan nominal yang sama, katakanlah 20.000 antara yang SD dengan sang kakak yang kuliah. Itu sama, tapi tidak bisa dikatakan adil. Jadi yang dikatakan adil itu sesuai dengan porsinya sesuai dengan berarti definisi adil itu tidak mesti bajunya akapelan ya. Iya. Definisi adil berarti sesuai dengan kebutuhan. Mungkin istri mudanya lagi sakit ya kan. Berarti operasional uang atau jajan untuk kesehatan lebih ditingkatkan begitu Ustaz. Kalau kepelan kayak acara show di TV-TV itu kan. Tim-tim hore itu kan kepelan. Iya. Terus ini respon publik terhadap keputusan pemerintah ini ya terkait dengan bolehnya poligami ini sangat beragam. Ada yang fine aja, ada yang menolak, macam-macam. Ada yang mengatakan ini diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian ini juga Pemprov DKI menyatakan peraturan gubernur nomor 2 tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian merupakan turunan dari aturan yang telah berlaku. Artinya memang pemerintah sudah mengatur. Dan pemerintah sebenarnya memperbolehkan poligami asal dapat surat izin dari istrinya. Nah, kira-kira ada nggak istri, ada nggak perempuan yang mengizinkan suami mendua Ustaz? Menurut Ustaz nih? Atau curhatan jemaahnya Ustadz? Ada ya? Memang tidak semuanya ya. Tapi ada sebagian dari kalau mereka. Ada berarti boleh-boleh aja ya? Boleh-boleh aja. Dan secara hukum agama sendiri itu poligami memang hukumnya memang boleh ya. Hukumnya boleh. Dan ini tidak bisa kita memutlakkan kebolehan poligami dengan menganggap itu hal yang diharamkan. Bisa jadi ke depan malah poligami menjadi solusi karena populasi wanita dengan laki-laki itu semakin meningkat jumlah wanitanya. Dan perempuannya bertambah, cowoknya bertambah juga tapi sedikit gitu ya. Sedikit. Nah, dan ini kan sesuai dengan
kondisi zaman yang semakin maraknya perselingkuhan, perzinahan dan lain sebagainya. Bisa jadi poligami menjadi solusi dikala dengan kondisi yang sudah sedarurat itu, ya kan. Tapi Makanya, mama ini Ustadz, pada ketar-ketir ini. Kan begini, malam dia tidur sama suaminya, tapi seharian di kantor bersama perempuan-perempuan. Dan gimana ini? Apakah dengan adanya peraturan ini justru membuka keran besar-besaran potensi PNS kemudian pingin nambah istri? Gimana Ustadz dengan kekhawatiran mak-mak ini? Kita yang tidak kita inginkan itu ketika perselingkuhan dianggap suatu hal yang sah atau legal, sedangkan poligami itu dianggap suatu hal yang buruk. Stigma ini loh yang perlu diluruskan. Makanya ketika ada seorang ustadz yang terkenal, beliau poligami, dihujat habis-habisan, ini merupakan sesuatu hal yang kurang tepat juga, karena dalam kondisi yang sudah sedarurat ini. Sementara banyak orang selingkuh baik-baik aja. Baik-baik aja. Apalagi artis. Iya, makanya malah tambah jadi idaman. Ini kan kaidah darul mafasid, menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada jalbul masoleh, mendahulukan kemaslahatan di sini. Ini kadang perlu diluruskan juga ini pemahaman masyarakat terkait isu-isu poligami yang masih di stigma negatif. Artinya poligami boleh selama memenuhi syarat-syarat yang sudah disiapkan, ya, sudah ada, ya. Ya, yang pasti diharamkan adalah selingkuh. Betul. Tapi seolah-olah berkedok syariat. Karena penampilan syariat, selingkuh tapi dia sholat bareng di masjid. Nah, ya, itu. Ya kan? Banyak begitu. Ada yang umroh, Ustaz. Jadi ada kasus ini di kantor saya. Dia umroh bareng. Wah, iya. Umroh bareng selingkuhannya, seolah-olah sudah legal. Atau bisa jadi memang dia ini nikah sirri, tidak diizinkan oleh istrinya, kemudian nikah di bawah meja, kata saya tadi itu, atau di bawah telapak kaki, kakinya siapa nggak tahu. Artinya memang tidak sedikit orang itu yang nikah lagi tanpa seizin istrinya. Terus gimana menurut pandangan agama itu? Kan kalau menurut agama itu, walaupun istrinya keberatan, ya kan, selama secara harta dan lain-lain tidak ada yang dirugikan, kan nggak masalah. Tapi kalau aturan yang berlaku di Indonesia kan harus atas izin istrinya, gimana itu, Ustaz? Ya, itu soal teknis saja ya, soal izin kepada istri. Bisa jadi istri juga berubah pikiran di kala kondisi psikologisnya itu merasa fan-fan aja, ataupun merasa nggak ada beban ketika kita mencari istri lagi, ataupun satu ataupun dua dan lain sebagainya. Karena realitasnya banyak juga yang beristri tiga juga santai-santai aja dan lain sebagainya. Dan niat kita itu tidak hanya semata-mata hanya untuk halu nafsi, untuk kenikmatan biologis saja ya, tapi bagaimana bisa memberdayakan itu wanita, bisa menolong daripada nanti jatuh ke perselingkuhan, mending di poligami saja bahasanya. Oke, ini luar biasa ilmunya ya. Jadi begini ya teman-teman sekalian, khususnya para santri, mari kita sosialisasikan bahwa hukum asal poligami itu memang diperbolehkan. Tapi ini tidak mendukung poligami dan sebagainya ya. Bukan berarti mendukung poligami, tapi hukum asalnya memang diperbolehkan dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku ya. Lebih baik menjadi suami yang setia. Kira-kira begitu ya. Oke. Ustaz, terima kasih ilmunya. Di depan saya ini ada botol kemasan. Ini gratis khusus warga Jakarta. Ini diproduksi di kantor pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta. Silahkan datang ke kantor PW Ansor DKI Jakarta, ambil air secara gratis. Sedekah air gratis. Ada 3 tempat kalau nggak salah di Jakarta ini. Salah satunya di kawasan Tebet ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin merasakan segarnya air kemasan milik pimpinan wilayah Gerakan Ansor, silakan datang ke Tebet. Di depan saya ini juga ada produk kopi madu halwa ya. Kohwa, madu kohwa yang diproduksi langsung oleh Ustadz Ridwan. Dan ingat, madu ini bukan sekedar madu, tetapi di sini juga sudah dikasih doa-doa ya,
dengan harapan semoga kita Syifaan. ya syifa'un linnas kan begitu ya. Oke, terima kasih waktunya Ustaz ya. Siap. Oke, jangan lupa ikuti terus podcast Santri Kota, like, subscribe dan komen. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.